Ate kipasan. Wongil. Oke, tepuk tangannya untuk Dusun 1. Kayaknya kurang tinggi deh mas. Kurang tinggi? Itu nggak bisa sampai tangga. Jangan ikan pada sinar saking ruang pinedo. Sane becik miwa sane alo. Sane petang miwa sane kalang. Saking petang punika kededo sang sawijining cerita sane nyimpan tegas jero. Cerita ini kegelapan sane bedal sampai hati manusia. Pada zaman kuno yang diliputi peperangan dan kekacauan, lahirlah seorang perempuan dengan energi kutukan yang melampaui batas manusia. Ia memiliki 4 tangan sebagai simbol kekuatan dan kehancuran, dan dikenal sebagai Ratu Sukmaning Kutu. Ia bukanlah iblis sejak lahir, melainkan manusia yang tumbuh dari kebencian dunia. Amarah, iri hati, keserakahan dan nafsu manusia memperkuat kutukannya hingga ia menjelma menjadi ratu kutukan yang menebar ketakutan bersama para roh terkutuk. Para pemuka spiritual akhirnya bersatu untuk menghentikannya. Namun karena ia tak dapat dibunuh, kekuatannya dipisahkan dan disegel dalam relik-relik terkutuk. Sementara jiwanya tertidur dalam kegelapan. Berabad-abad berlalu, namun sifat manusia tak pernah berubah. Tamak, iri, amarah dan nafsu tanpa batas terus tumbuh di hati manusia modern. Energi negatif itu perlahan melepaskan segel kuno yang mengikatnya. Dan kini, ketika kegelapan kembali menguasai hati manusia, Ratu Sukmaning Kutu bangkit kembali. Ia bukan sekedar makhluk terkutuk, ia adalah cerminan dari sifat manusia itu sendiri. Selama kegelapan masih dipelihara, Ratu Kutukan akan menemukan jalan untuk kembali. Yening kegelapan kasu beringati manusia, saking punika lahir kawisesan saningan juren jaga. Ratu Kutukan nenten sirna, nanging dados pengeling-eling mana karamel sane kelak sayang keadaan. Yening ring jagat puniki kesungguh adarma dados panglima, dan hana sane tiasa ningakin pahala karama irata. Miwa puni
Niki wata cerita Ratu Sukmanengkuto. Beri tepuk tangan untuk Dusun 1. Luar biasa sekali ya, semangat adik-adik kita. Meskipun panasnya kayak gini masih semangat adik-adiknya. Luar biasa sekali. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat cerah ya, Pokoknya menyala banget ini. menyala banget ini. Oke, diucapkan terima kasih kepada adik-adik Dusun 2 yang telah menampilkan fragmen yang sangat luar Dusun satu. 1. Saking panas jadi nggak fokus Dusun ya. 1 ya, Dusun 1 yang Luar sudah biasa menampilkan ya, fragmen saking yang luar cerahnya. biasa. Iya betul sekali. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya, tak lupa kita sampaikan terima kasih ucapan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kampung Sakti Buana yang telah mendukung acara Sakti Buana Fest 2026. Dan juga ucapan terima kasih kepada sponsorship acara Sakti Buana Fest 2026. Adapun sponsor dari kegiatan ini adalah official beer partner, ada Draft Beer, Untuk selanjutnya Dusun 3 bisa bersiap-siap. Sumohan tu galasan itu percaya. Ada pada orang datang mari kini ngatuakan sesolah mau kau sani memuntut. Bukan kelakar. Patang ibuan aku milih sifat buana itu. Dan energi nenter kami semua paling mati manusia. Energi punika ngelantur nyungsep tanah. Ring-wingitan sani itu harus kasenggup itu. Niwang batu-batu sepi, ring genah wingit.
Sesampun suwe kelawang tahu, energi punika dados ngelaksana yang wujud. Nenten dados dewa, miwah nenten dados manusia. Nanging dados bayangan kesadaran sanes sampun kesaki margi dharma. Saking punika lahirlah sosok sane kasengguh, bukan kelakah perwujudan tenaga alas sane liang, sane medal saking kesombongan, amarah miwah kegelapan pikiran manusia, sane sampun keserang dharma. Bukan kelakah adalah buta kala sosok penjaga alas. Dia berwujud hewan hutan yang menyeramkan, tubuhnya membungkuk, menggantung, matanya menyala pucat, bukan karena kosong tetapi karena rambutnya menjuntai liar seperti akar beringin yang menggantung di kegelapan, dengan ekspresi yang menggambarkan amarah dan penderitaan, ditandai dengan kutukan, dipenuhi amarah, dan yang paling menakutkan bahwa ia lahir dari kemarahan alam terhadap keserakahan manusia yang membuat roh penjaga hutan terusik. Cerita zaman sana sampun lintang lami, ngalas kelakah wenten manusia sana kedarosan, serakah terten eleng dari kesucian alam. Wit ketebas sampul perkara, alas kasrok tampul paling sering penjaga alam, dengan suci kedarosan dan keserakahan manusia. Saking antara murka punika, lahirlah roh petang sana kena kutukan. Roh alas sana ngamuk, ngauripan jiwa-jiwa sana nyabuhan amarah sana kesimpan. Manusia lemah, ragan sana yang musik keseimbangan alam. Yang puniki, amarah sana ragane bangkitan. Yang puniki, bayangan petang sana keserakahan ragane. Ragane nenten menantian. Nanging dosa, amarah, miwah, keserakahan ragane saling ngunggahan tiang. Yang sampun 100 purnama, nanging berit wit kelakah sane sakti ngunggahan tiang. Saking sarang petang, sebelum mangkin tiang haus rasa agreh, haus penebusan dosa. Warga mulai melakukan perlawanan dengan alat dan tenaga yang mereka miliki. Akan tetapi semua itu sia-sia untuk bisa melawan kukan yang sangat murka dan dipenuhi dengan kebencian karena suatu kesalahan masyarakat itu. Salam hati ragani si kebak benci yang bakal tetap urip. Warga meminta bala bantuan untuk dapat mengusir kukan kelakah. Warga mulai bersembahyang untuk meminta permohonan pada Ibu Betara. Lalu Bromangku membersihkan tirta penyucian pada sang kukang. Dan ragane sampun suci, dia ning ragane sampun mulai ning dharma, maka tiang bakal sirna lenyap kesucian ring toyo penyucian. Bromangku memberikan ujangan kepada para warga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak melakukan kelalaian yang dapat merusak dan merugikan alam sehingga membangunkan roh penjaga alam. Warga menjadi sadar akan perbuatan serakah mereka dan meminta permohonan maaf serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan alam. Bukan kelakah menjadi pengingat bahwa di balik kesunyian hutan dan gelapnya Buana Agung selalu ada kekuatan yang lahir dari kelalaian manusia. Ia muncul bukan sekedar menjadi sosok yang menakutkan, tetapi sebagai bayangan dari sifat tamas, kemarahan dan keserakahan yang tumbuh dalam diri manusia. Kami dari
mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948. Om Santi 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 Ho. Tepuk tangan untuk Dusun 2. Luar biasa. Semangat adik-adik ini. Terima kasih untuk membaca sinopsisnya dari Dusun 2. Mana ini tepuk tangannya untuk Dusun 2. Luar biasa ya. Tepuk tangannya sangat-sangat gemuruh untuk Dusun 2. Bangkunya Gen Z sekali Iya, ya. bangkunya Gen Alpha. Gen Alpha, Bling. Iya, Gen Alpha. Digendong dia. Digendong. Oke, untuk bersiap-siap Dusun 3. Oke, beri tepuk tangan untuk Dusun 3. Jangan di situ. Nanti kalau aku putar sana nggak bisa. Om Swastiastu. Di awal kehidupan, setiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih dari segala kegelapan. Ia adalah cahaya kecil yang membawa harapan bagi dunia. Namun, dunia tempat ia tumbuh tidak selalu dipenuhi kebaikan. Amarah, keserakahan, iri hati dan kesombongan perlahan menjadi bayangan yang mengintai kehidupan manusia. Tanpa bimbingan dan keseimbangan batin, bayangan itu mulai merasuk ke dalam jiwa seorang anak. Sedikit demi sedikit, kemurian hatinya mulai pudar. Kemarahan berubah menjadi bara, iri hati berubah menjadi racun, ego berubah menjadi kekuatan yang menyesatkan. Energi kegelapan yang dikenal sebagai buta kala mulai tumbuh dalam dirinya. Anak yang dahulu polos dan penuh tawa, kini
berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ia adalah Buta Rare. Tubuhnya dipenuhi aura kegelapan, matanya menyala penuh amarah, dan tangannya menggenggam kekuatan liar yang tak terkendali. Sosok ini melambangkan bagaimana sifat buruk dapat tumbuh bahkan dari hati yang masih muda. Namun, alam semesta selalu menjaga keseimbangannya melalui tradisi ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi. Manusia melaksanakan upacara penyucian alam melalui konsep budayatnya dalam ajaran agama Hindu. Buta Rare menjadi simbol bahwa kegelapan dalam diri manusia harus dikenali, dihadapi, dan dimurnikan. Karena sejatinya masa depan dunia berada di tangan generasi-generasi muda. Jika mereka dibimbing dengan kasih, kebijaksanaan, dan nilai dharma, maka kegelapan tidak akan pernah menguasai mereka. Dan dari kegelapan itu, cahaya kebaikan akan kembali lahir untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Beri tepuk tangan untuk Dusun 3. Luar biasa semua adik-adik ini ya. Luar biasa sekali dari Dusun 3. Aduh, aku lihat ada yang lucu-lucu. Ogoh-ogohnya gen alpha banget ya. Gen alpha banget ogoh-ogohnya. Melat-melat gitu ya. Oke, untuk bersiap-siap dari Dusun 4.
Gore-Gore, Banjar Mertasari, Dusun 4 akan menampilkan logo-logo dengan tema Sangkali Kambaya. Beri tepuk tangan untuk Dusun 4. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ketika dunia masih dipenuhi dengan kekuatan gaib, muncullah sosok raksasa yang sangat menakutkan bernama Sangkali Kambaya. Dari kitab Siwagama, Sangkali Kambaya merupakan abdi dari Bagawati yang bisa diartikan sebagai pengikut dari Bagawati. Kalika bisa diartikan sebagai sang waktu, sedangkan Maya memiliki arti bayangan atau bisa diartikan sebagai pengetahuan. Sangkali Kambaya merupakan teologi dari pembelajaran sang waktu, atau Sangkali Kambaya dapat diartikan sebagai rotasi waktu. Masyarakat Bali juga sering menyebut sebagai pohon timbul. Pohon timbul inilah yang menjadi tempat bertanam dari Sangkali Kambaya. Pohon timbul yang dimaksud yakni pohon timbul yang berada di sentra atau kuburan. Ketika Dewi Uma dikutuk menjadi Durga Bhairawi atau raksasa yang berbau amis, Dewi Uma tidak ingin turun sendiri. Pada saat inilah Dewi Uma mengajak Sangkali Kambaya. Sangkali Kambaya dikenal sebagai makhluk yang memiliki kekuatan besar, namun hatinya dipenuhi oleh sifat angkar muka, keserakahan, dan kemarahan. Kemanapun Sangkali Kambaya pergi, ia selalu menebarkan kekacauan. Manusia dibuat saling membenci, iri hati, dan lupa akan ajaran kebaikan. Kehadirannya membawa kegelapan dan membuat keseimbangan dunia menjadi terganggu. Melihat keadaan itu, para dewa turun tangan untuk mengingatkan manusia agar tidak dikuasai oleh sifat buruk. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan dharma, kebaikan, dan
kesadaran diri harus dijaga agar dunia kembali harmonis. Manusia menyadari bahwa Sang Kali Kamaya merupakan bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga lambang dari sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Dengan tekad dan kesadaran, manusia berusaha mengusir pengaruh jahat tersebut. Waktu sudah memasuki 6 menit. Akhirnya, kekuatan kebaikan mampu mengalahkan pengaruh Sang Kali Kamaya. Dunia kembali damai dan manusia diingatkan untuk selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada di jalan kebenaran. Cerita ini biasanya dijadikan tema ogoh-ogoh saat menjelang Hari Raya Nyepi sebagai simbol bahwa sifat buruk harus dibersihkan agar manusia bisa memasuki tahun baru Saka dengan hati yang suci. Makna dari cerita ini mengajarkan manusia untuk mengendalikan sifat buruk dalam diri, mengingatkan bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan dan menjadi simbol pembersihan dari Waktu diri sudah sebelum 7 Nyepi. menit. Waktu telah habis 7 menit. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga di Hari Raya Suci ini kita dapat merenung dan menata kembali langkah hidup menuju yang lebih baik. Sekian penampilan dari kami. Meliju Kotangkung misi sambal sere, kirang langkung lunas ampura. Om Santi 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 Om. Oke, boleh tepuk tangan untuk Dusun 4. Ya, waktu melewati batas. Waktu yang di ini 8 menit, sedangkan maksimalnya 7 menit. Luar biasa ya, sampai ada yang tidur-tiduran di lapangan itu ya. Asli luar biasa antusias. Panas-panas, rebahan di lapangan nggak tuh? Iya. Oke, Dusun 5 bisa bersiap-siap untuk di pintu masuk ya langsung. Luar biasa sekali ya dari Dusun 4 ya. Ada pantunnya lagi tadi kan? Untuk di akhir tuh ada pantunnya. Cakep gitu tadi kita tadi ya. Om Swastiastu. Beri tepuk tangan untuk Dusun 5. Cupa Grontong. Cupa Grontong merupakan tokoh dan favorit dari. Diceritakan Cupa adalah seorang kakak yang tamat, nafsu, buruk, kasar, dan berwatak jelek.
sedangkan Kerantang adalah adiknya yang bersifat baik, jujur, mulia, dan setia kepada Dharma. Diceritakan dalam folklore, Cupa dan Kerantang diutus oleh raja untuk membebaskan Dewi Supraba dari tamakan raksasa. Setelah Kerantang berhasil mengalahkan raksasa, Cupa mengkhianati adiknya, lalu berbohong kepada raja bahwa dirinya yang telah menyelamatkan Dewi Supraba, yaitu dengan imbalan hadiah bagi dirinya. Cupa pun meninggalkan Kerantang yang tergeletak tanpa memberikan apa-apa. Dewi Supraba tertimpa penyakit yang tanda-tandanya adalah membusuk dan membusuk. Penyakit tersebut dianggap sebagai akibat karma palas karapukar yang ditimbulkan oleh tipu daya Cupa. Raja pun atas saran Dewi Supraba menyuruh Kerantang untuk memberikan hukuman kepada Cupa agar tidak ada lagi musibah yang timbul. Cupa akhirnya dihukum oleh Kerantang atas kelicikan dan kejahatannya tersebut. Cupa melambangkan sifat tamas atau kemalasan, keburukan, dan ketamakan. Sedangkan Kerantang melambangkan sifat sakwa, yaitu kebaikan, kejujuran, dan kedarmaan. Beri tepuk tangan untuk Dusun 5.
Dusun 6 silakan bersiap. Bagus sekali ya adik-adik dari Dusun 5. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk adik-adik dari Dusun 5. Luar biasa sekali semangatnya dan penampilannya juga ya. Pastinya walaupun panasnya menyala. Untuk Dusun 6. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidami. Kami semua dari Saka Truna Truni Junior Banjar Anomerte akan menampilkan hasil karya kami dengan judul Buta Bake. Buta Bake. Buta Bake. Di antara gemerung air sungai yang berarus deras, di balik jurang-jurang yang jarang tersentuh manusia, hiduplah salah satu buta kala yang paling ditakuti. Ia dikenal dengan nama Buta Bake. Buta Bake dipercaya bersemayam di pinggiran sungai, di tegalan sunyi dekat aliran air, tempat di mana cahaya matahari jarang berani singgah. Wilayah itu adalah kekuasaannya, dan manusia yang melanggar dianggap musuh. Menurut penuturan para tetua Bali, Bake berwujud menyerupai manusia, bertubuh tinggi dan kurus, dengan lengan yang menjuntai panjang tidak wajar, seolah siap merenggut siapapun yang lengah. Ia jarang menampakkan diri, namun kehadirannya selalu terasa saat hujan turun tanpa henti, saat sungai meluap dan banjir datang membawa kegelapan. Di
saat itulah pakai pangku mengintai dari balik derasnya arus air. Buta Bate sangat benci keberadaan manusia. Ia murka bila wilayahnya diinjak dan tak segan mengganggu, bahkan menghabisi siapapun yang masuk tanpa permisi. Konon Bage juga gemar mencuri bagian tubuh manusia. Bila ada jasad hanyut di sungai dan ditemukan kehilangan telinga, jari, atau bagian tubuh lainnya secara misterius, masyarakat percaya itulah ulah Buta Bage. Maka dari itu, jika malam semakin sunyi, air sungai terdengar seperti berbisik dan angin membawa aroma tanah basah. Jangan pernah menantang alam, karena bisa jadi Buta Bage sedang mengamati dan menunggu saatnya menerkam. Lampung Tengah, Mbak. Kami dari Saka Truna Truni Junior Banjar Anomerte mengucapkan terima kasih, diakhiri dengan parama santi. Om Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan untuk Dusun 6. Luar biasa ya semangat adik-adik kita dari Dusun 6 ini. Selanjutnya adik-adik dari Dusun 7 silakan bersiap. Om Swastiastu. Abah,
sosok kaleng-kaleng muncul dari kegelapan hutan yang angker, yang merusak tatanan desa dan memangsa apa saja yang dia ada di depannya. Dengan taring yang tajam, bulu yang kasar, dan mata merah yang membara, ia menjadi teror bagi siapapun yang tidak mampu menjaga kesucian diri. Kehadirannya bukan sekedar gangguan fisik, melainkan ujian bagi manusia untuk tetap teguh pada etika dharma di tengah godaan nafsu duniawi yang rakus. Kaleng-kaleng adalah pengingat agar manusia tidak menjadi rakus, tidak malas, dan tidak membiarkan kemarahan menguasai akal sehat. Ia adalah simbol kebersihan diri dari kotoran batin sebelum kita kembali fitrah di hari raya Nyepi. Sekian penampilan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan untuk Dusun 7. Luar biasa sekali ya, semangat adik-adik. Penampilan tadi sekaligus menutup penampilan ogoh-ogoh anak-anak.